Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurma, NIM 18650 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang model spiral dalam rekayasa perangkat lunak. Langsung saja, itu model spiral dalam rekayasa perangkat lunak. Sejarah model spiral diperkenalkan pertama kali oleh Barry Boehm pada makalahnya yang berjudul Spiral Model of Software Development and Enchantment. Barry Boehm menjelaskan bahwa model spiral merupakan model yang sangat berguna untuk melakukan pembangunan proyek-proyek besar, dan prosesnya dilakukan dengan memperhatikan resiko proyek sehingga pada akhirnya akan menghasilkan model proses yang tepat sesuai kebutuhan pengguna. Kemudian pengertian model spiral. Model spiral adalah salah satu metode yang dapat digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Model spiral merupakan penggabungan dari model prototyping dan model waterfall. Model prototyping yang fokus pada penyajian atau presentasi kepada user dengan format input dan output, kemudian perangkat lunak akan dievaluasi. Model waterfall yang fokus kepada proses pengembangan perangkat lunak yang sistematis atau berurutan. Model spiral menekankan pada analisa resiko setiap tahapannya. Kemudian fungsi model spiral adalah untuk melakukan perubahan, penambahan, pengembangan perangkat lunak dengan memaksimalkan aspek kecepatan dan ketepatan berdasarkan keinginan dan kebutuhan penggunanya. Kemudian tahapan dalam model spiral. Dalam penerapan model spiral terdapat 5 tahapan untuk merealisasikan penggunanya, yaitu yang pertama tahap liaison. Tahap ini berhubungan dengan komunikasi antar pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan software seperti sistem analis dengan pelanggan atau user. Tujuannya adalah untuk memperbaiki dan mengembangkan software sesuai kebutuhan dan keinginan hingga memuaskan pelanggan. Yang kedua yaitu tahap planning. Tahap perencanaan meliputi estimasi biaya yang digunakan, batas waktu, pengaturan jadwal, identifikasi lingkungan kerja, sumber-sumber informasi untuk melakukan iterasi atau teknik pengulangan. Hasil dari tahapan ini adalah dokumen spesifikasi kebutuhan, sistem, dan bisnis. Yang ketiga yaitu tahap analisis risiko. Tahap analisis risiko berfungsi untuk mengidentifikasi risiko yang berpotensi akan terjadi dan menghasilkan solusi alternatif secara teknis dan manajemen saat strategi mitigasi atau upaya untuk mengurangi risiko bencana direncanakan dan diselesaikan. Yang keempat yaitu tahapan rekayasa engineering. Pada tahapan rekayasa, beberapa kegiatan ini akan dilakukan, yaitu yang pertama menguji, coding, dan mengembangkan software. Yang kedua menginstal software. Yang ketiga membuat prototip. Yang keempat mendesain dokumen. Yang kelima meringkas suatu pengujian software. Yang keenam yaitu membuat laporan atas kekurangan dari software agar segera diperbaiki. Kemudian yang kelima yaitu tahap evaluasi. Pada tahap evaluasi, sistem analis membutuhkan masukan dan tanggapan dari para user dalam mengevaluasi perangkat atau produk yang diuji dan memastikan bahwa produk dibutuhkan sesuai ketentuan yang telah dibicarakan di awal dengan user. Sistem analis memastikan pelanggan puas dengan produk yang akan dihasilkan untuk menjawab persoalan bisnis mereka. Selain itu, sistem analis harus tetap memantau risiko yang akan terjadi seperti faktor-faktor yang dapat menyebabkan cost overrun atau pembengkakan biaya. Kemudian ini adalah gambar tampilan model spiral. Yang pertama yaitu determine objective, yang kedua identify and resolve risk, yang ketiga development and test, yang keempat yaitu plan detect interaction. Kemudian kelebihan dalam menggunakan model spiral yaitu pembangunan dan perubahan perangkat lunak yang terjadi dapat diselesaikan secara sistematis, mudah dalam mengestimasi biaya karena proses pembuatan prototip yang jelas dan terencana dalam tahap yang sistematis. Kemudian manajemen dan analisis risiko yang lebih cepat dan mudah dalam melakukan perubahan kebutuhan dan dokumentasi. Produksi software bisa terjadi lebih cepat. Kemudian yaitu kekurangan dalam menggunakan model spiral, tidak cocok dan sulit diimplementasikan dalam proyek kecil. Kemudian memakan waktu yang cukup lama, membutuhkan best practice atau pengalaman sebelumnya karena proses yang sangat kompleks. Kemudian risiko dalam tahap planning cukup besar, misalnya terjadi perbedaan dalam jadwal pengembangan dan anggaran belanja.
Ya, mungkin itu saja materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.